Selamat pagi bro, aku jadi tentara. Saya ada di plat L, ya. Ketika saya di plat L, saya ketemu sama salah satu penggemarnya Majin atau konsumennya racikan Majin, dan ini luar biasa. Nanti kamu tak kenalin, ya. Kamu lihat sendiri, kamu dengar sendiri, banyak hal yang sangat luar biasa. Namanya Pak Bayu. Saya ketemu dengan Pak Bayu. Nih, tak kenalin Pak Bayu. Nah, selamat sore Pak Bayu. Selamat sore. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Nah, Jess, kamu kalau lihat saya sama beliau, kira-kira punya penyakit nggak, Jess? Punya penyakit nggak? Nih, ini sesuatu yang kamu harus lihat. Saya sudah pasang ring jantung, Pak Bayu juga sudah pasang ring jantung. Saya tahun 2022 bulan April sudah berhenti minum obat, tidak ada obat lagi. Nah Pak Bayu 4 bulan yang lalu total stop obat. Gimana Pak ceritanya Pak? Ya korban fitih. Korban fitihnya Pak Jess katanya. Korban fitihnya Pak Jess. Jadi mau nggak mau tetap harus mengambil keputusan untuk diri sendiri. Iya betul. Korban fitih saya Jess. Ya beliau rupanya saya baru kenal sekarang ini karena kemarin saya mendapat info dan kemudian ketika beliau message saya nggak kenal benar. Jadi saya bisa jawab, saya jawab. Rupanya beliau punya masalah di jantung, perjantungan. Sudah pasang 3 ring jantung dan kegagalannya sudah mencapai 90% ya Pak? 90% 90% penyumbatan di 3 saluran utama koroner. Nah, Jess, orang-orang seperti itu kira-kira berani enggak untuk dia enggak minum pengencer darah? Enggak ada yang berani, Jess. Saya ketemu sama beberapa pemuka-pemuka kemarin di Semarang. Saya dimaki-maki gara-gara saya memberhentikan minum obat pengencer darah. Karena apa? Karena menurut mereka pengencer darah itu kalau udah kena kayak kami, itu harus diminum seumur hidup. Seumur hidup. Nah, tuh, ini beliau ini sudah kena vonis yang enggak nih. Dan sudah 4 bulan Pak Bayu nih. Boleh cerita Pak? Ya dulu sebelum saya menjalankan program pola makan tanpa sarapan ataupun dengan racikan Majin, tiap hari saya harus minum obat, pagi 5 butir, sorenya 4 butir, jadi 9 butir. Kalau seandainya 1 bulan itu 1 kantong udah itu, udah 1 kantong. Dulu nggak bisa keringetan. Untuk keringatan dingin sedikit udah langsung nyeri. Ya. Kita gerak refleks sedikit nyeri, sekarang enggak. Nah, Alhamdulillah sudah. jadi apakah racikannya Majin sakti? Ya bukan itu, tapi komitmen dari apa yang kita lakukan untuk memperbaiki fungsi pola makan yang disesuaikan siklus tubuh, itu yang sakti. Kalau racikan Majin kan sama seperti kamu minum suplemen, karena racikan Majin isinya adalah mikronutrisi yang memberikan dampak kesehatan kita. Tapi ketika kamu memperbaiki fungsi pola makan, wah itu yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena kamu dengan cara memperbaiki pola makan, tidak sarapan, makan di jam 1 sampai jam 7, tidak makan malam, itu kamu sedang memperlancar peredaran darah, memperbaiki fungsi metabolik. Nah itu yang dilakukan sama Pak Bayu selama 4 bulan ini, sehingga beliau berani mengambil keputusan stop makan Terus OBAT. satu hal Pak Jess, jadi pada saat saya posisi kondisi makan, Ya. biasanya itu detak jantung saya sampai 105. Oh sampai jamnya aja ada detak jantung sampai kan? 105, 110. Ya. Nah kalau seperti ini saya sedang bersemangat. Nah sedang bersemangat bisa sampai 100 lebih. Ya. Padahal ini tidak lari nih. Habis Hanya saya duduk. presentasi. Hanya duduk. Hanya ada rasa semangat. Iya. Habis di Detak presentasi jantung bisa bisnis, memompat darah. habis mendengarkan presentasi bisnis yang Tapi tidak nyeri. Kalau sebelumnya nyeri ya. di atas 100 pasti nyeri dada saya. Ya. Ini enggak. Nah itu dia Jess. Ya kalau olahraganya gimana Pak? Kalau olahraga sementara saya jalan. Ya hari 1 jam. Ya rekomendasi 1 jam ya. itu kalau dihitung jarak ya mungkin sekitar 4 atau 5 kilo dengan jalan biasa. Jalan biasa ya. Saya menyarankan sampai nanti mencapai 10.000 langkah. 10.000 langkah itu sama seperti 10 kilo dalam waktu 45 menit nanti ya. Saya melakukan itu setelah 1 tahun, sehingga saya 2022 sampai hari ini, bulan April 2022 sampai hari ini benar-benar stop obat.
Nah itu dia. Apa makanannya? Makanannya ya telur, ikan, daging, seafood. Ya. Full Pak Bayu protein. ini full nggak? Full protein. Dulu Pak sebelum kenal racikan Macin Pak, minumnya makannya gimana Pak? Minum es teh, Minum es teh, nasi, makan nasi. nasi itu dah. Pagi, siang, sore nasi. Kalau makan telur, ikan, daging, seafood, pasti kolesterol naik kan? Kolesterol Nah, naik. gimana kata dokter? Sebelum waktu saya masih konsumsi obat itu 100, bahkan di bawah 100 kolesterol saya. Wah, itu bahaya itu. Sekarang 286 terakhir kemarin. Gimana? Rasanya beda Rasanya nggak? lebih Nah, lebih fit. lebih segar. Gula darah Gula darah, nah ini yang belum saya cek. belum saya. Belum. Biasanya. Tapi saya yakin turun itu betul. karena karbohidrat, gula sama Betul. sekali tidak saya konsumsi. Betul. Nah, itu Jess. Ini salah satu testimonial betapa kalau kamu pengen sehat, rumusnya itu mudah. Sarapan yang terbaik, tidak sarapan, makan di jam 1 sampai jam 7 malam, tidak makan malam. Jam 1 sampai jam 7. Kalau sudah kayak Pak Bayu, kayak saya begini, skip nasinya, skip tepungnya, skip gulanya, skip gorengannya, jajanan, cemilan itu skip semua. Sampai kamu pulih wajar normal, metabolikmu bagus. Nah, kamu kira-kira 2-3 tahun kemudian kalau mau makan seperti yang kamu bilang, oh ini kesukaan saya, monggo silakan. Tapi setelah semuanya dipulihkan, jangan pernah berkata kalau kena masalah seperti yang Pak Bayu alami, sudah tidak bisa disembuhkan. Salah besar, karena itu penyakit metabolik. Kalau kamu kembali ke alamnya, bahwa tubuhmu diikuti siklusnya, kamu akan bisa mengalami kesembuhan yang luar biasa. Ini kalau pergi ke dokter pasti dimarahin Bapak, kolesterol Dimarahin. 280 ini. Pasti dimarahin, dan terakhir saya 2 bulan yang lalu kontrol, Ya. dimarahin habis sama dokter Nah, spesialis. ya, itu dia. Setelah Pasti. itu tidak berani kontrol saya. Saya bilang kontrolnya sama dokter Terawan, nanti begini kan. Karena kalau kontrol sama dokter Terawan gini. Ya Jess, ini informasi ya, informasi buat teman-teman supaya teman-teman bisa melihat bahwa peluang untuk sehat itu gampang. Saya tadi pagi di rumah sakit, saya benar-benar sedih ketika melihat bangku rumah sakit dipenuhi sama ratusan orang hanya mengantri masalah BPJS. Dan rata-rata penyakitnya itu tidak jauh beda, yaitu apa? Metabolic syndrome, degeneratif, dan komplikasi. Dan itu menghabiskan dana negara BPJS 40 triliun. Nah, saya membuka wawasan buat teman-teman, bayarlah BPJS tapi bukan untuk kamu, tapi untuk menolong banyak orang. Itu yang paling penting. Ikut membayar BPJS tapi bukan untuk kamu, tapi untuk menolong banyak orang. Saya membayar BPJS tapi bukan untuk saya, menolong orang lain. Nah, kalau kamu ikut membantu seperti itu, negara kita akan lebih makmur dari sebelumnya. Begitu kira-kira. Ya, terima kasih Pak Bayu. Yes, Ini terima testimonial untuk teman-teman supaya bisa melihat bahwa kita ini luar biasa. Oh iya, tuh termosnya juga dibawa beliau. Tuh, ya. Ini saya juga Mana-mana sama. bekalnya. Saya juga sama. Tadi pagi saya berangkat dari plat K, sekarang di plat L, ketemu sama beliau ini.